Makanya kenapa dulu juga Bapak Bangsa awalnya itu adalah membuat studi klub ya, atau perkumpulan betul. ya. Hampir semua tokoh Indonesia, pendiri bangsa Indonesia semua aktif di perkumpulan. Iya. Jadi memang, tapi kan kalau kita lihat sekarang nggak banyak loh perkumpulan yang berhubungan dengan nasionalisme. Iya. Sejak era Orde Baru masih ada ya beberapa, tapi setelah reformasi kayaknya lebih menghilang ya, Faisal. Itu apakah mereka memang tidak interest atau seperti apa sih? Karena jujur misalnya kayak di gue sendiri di Garuda, itu banyak anak-anak muda sebenarnya lebih kritis. Mereka lebih interest, tapi kadang mereka bilang kita nggak tahu platformnya mau kemana. Karena banyak banget yang hoax, banyak banget yang nggak benar. Mereka tuh bingung gitu, maunya tuh kemana. Nah itu apakah tidak ada support dari pemerintah misalnya? Atau karena kalau kita lihat kan dari Budi Utomo itu kan perkumpulan ya. Sumpah Pemuda itu kan seluruh perkumpulan bersatu. Mau itu Yong Yava, Yong Sumatra Bond, Yong Islam Minten Bond dan lain-lain itu semuanya bersatu. Terus Dr. Sutomo juga bikin Elgemen Studi Club di Surabaya yang meminta Bung Karno untuk bikin Elgemen Studi Club di Bandung saat itu. Yang sampai akhirnya jadi PNI kan, jadi besar. Bung Hatta juga Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan malah dia ikut dengan yang liga yang sama-sama di Eropa yang untuk orang-orang Asia ya saat itu, dengan ada Nehru, ada Gandhi di sana gitu, yang liga Eropa itu. Kenapa sekarang menghilang, Faisal? Kenapa nggak banyak organisasi atau perkumpulan tentang itu? Ya kalau dulu konteksnya kan ada kebutuhan urgensi, aku pengen memahami konteks-konteks materi-materi buku-buku ini secara lebih dalam dan cepat. Ya kalau sekarang kan googling aja gitu. Jadi kalau ada apa, kalau lagi butuh apa nggak usah nanya temen. Lalu konteks kedua adalah kebutuhan untuk mencari sosok-sosok muda yang punya karakter pemimpin. Jadi study club itu juga. Nah ini ada fenomena tentang stereotip orang sukses ya di abad 21 yang dimana pemimpin itu ya tidak perlu proses study club atau proses ditempa dalam satu dialog gitu kan, sesama generasi. Ya itu ketika Steve Jobs keluar dengan celana pendek gitu kan, dengan turtleneck gitu, dia kayak suka-suka dia aja gitu. Jadi dia keluar dari stereotip pemimpin pada umumnya gitu. Jadi sudah tidak ada konsep yang terbentuk sudah ada. Jadi kalau Steve Jobs ya aku, kamu terima saja aku seperti apa gitu kan. Nah kalau proses dulu lewat Sumpah Pemuda kan saling akhirnya menyesuaikan diri gitu, menemukan sinkronisasi gitu, melepas ego masing-masing gitu. Karena karena sangat berbeda waktu dulu kan. Buat saya bukan hanya berbeda suku, beda agama, beda ideologi, bro. Iya makanya. Itu kan lebih berat ya. Maksudnya kalau kita udah jadi satu nih ideologi Pancasila, meskipun ya banyak juga yang nggak jelas gitu. Tapi udah jelas gitu. Maksudnya ideologinya satu, itu adalah Pancasila. Kalau dulu kan enggak ya. Lebih, kalau bahasa Bung Karno lebih jelimet ya. Di era itu, jadi bukan ribut antar suku, bukan itu antar agama, tapi lebih ke ideologi. Ada yang sosialis, ada yang komunis, ada yang lebih ke syarikat Islam, ada yang lebih nasionalis, ultranasionalis. Komunis pun ada yang komunis nasionalis, ada yang komunis bener-bener kiri mentok gitu ya. Zaman dulu itu banyak banget gitu. Tapi mereka setelah selesai berdebat bisa nongkrong bareng, bisa ngopi bareng. Itu malah yang kita nggak bisa lakukan ya di generasi sekarang. Itu ada perubahan apa sih sebenarnya, Faisal? Apakah terkontaminasi dari globalisasi itu kah? Atau seperti apa sebenarnya? Ya perbedaan pendapat itu sekarang menjadi jauh lebih personal ketika kita ada di media sosial. Bukan berbeda misalnya gini ya. Waktu awal Kaskus atau platform dulu ada mailing list, ingat nggak era mailing list email ya, atau MIRC. Itu kita paham bahwa ini adalah forum kita berdebat gitu kan.
mungkin di beberapa kasus itu become personal gitu. Tapi aku lihat ketika kita meninggalkan forum, kita paham bahwa itu udah left behind. Tapi ketika di era media sosial kita begitu terikat sama akun-akun media sosial kita, setiap perbedaan pendapat itu seakan-akan menyerang bagian dari diri kita gitu, secara pribadi. Sehingga ya tadi aura dan apa namanya nuansa diskusi yang dimana kita bisa berdebat, lalu setelah itu kita bisa keluar dengan ketawa-ketawa gitu, nongkrong bareng. Menertawakan sendiri perdebatan kita itu sekarang kearifan itu jadi hilang karena semua dianggapnya personal. Dan itulah akhirnya muncul netizen itu yang sekarang ya. Iya. Ya mungkin juga karena tidak ada tatap muka tadi. Karena aku tetap merasa bahwa temu tatap muka ini kayak kita diskusi ketemu seperti ini, itu ada bahasa. Bukan bahasa kolbu ya, bahasa kolbu kok kayak bahasa tubuh. Lalu juga ada saling merasa satu sama lain yang membuat kita tuh lebih empatis. Kalau di media sosial empati itu minimal banget. Benar. Itu benar banget sih. Gue benar-benar merasakan itu saat gue ngajar di organisasinya gue di Garuda, di Gerakan Revolusi Pemuda. Before COVID itu kan memang kita selalu ketemuan nih setiap Sabtu pagi. Jadi sebelum kita aktivitas sama teman-teman mau nongkrong bareng, kita aktivitas nasionalisme dulu deh. Dari jam 10 sampai jam 12. Itu kan di Museum Dr. Muardi ya. Terus Indonesia diterjang dengan COVID, kita udah nggak ada tuh. Sudah tidak ada offline karena museum juga tutup, pendopo tutup, kita online. Itu banyak banget sampai pimpinannya pun semua bilang, Bung, feel-nya tuh nggak ada Bung kalau online. Iya. Mungkin itu juga ya karena kultur Indonesia kita bisa ketemuan. Bisa ketemu ya, itu kultur kita. Nongkrong bareng gitu ya. Iya. Berbeda dengan kalau di luar negeri ya itu mereka sudah biasa melakukan kan ya. Iya, karena memang ya kulturnya udah kultur industrial. Iya. Kultur kapitalisme gitu kan ya, individualisme. Bahkan orang yang terlalu banyak kumpul dan kebergantungan pada kelompok itu dianggapnya lemah karena kamu tidak berpendirian, kamu tidak kompetitif gitu kan ya. Ini menarik banget ya Faisal. Gue jadi teringat saat maksudnya gini, dulu zaman konsol bisa online pertama kali itu kan kalau nggak salah di Xbox One kan sudah bisa ya. Xbox 360 kan udah bisa waktu itu. Hello ya. Iya benar. Itu kan udah bisa tuh. Iya Xbox 360. Tapi di Indonesia jujur ya gue juga gamers juga kan saat itu. Kita nggak pernah mainin online. Kita ya main ya ngajak temen datang ke rumah. Kita nggak pernah menggunakan itu. Padahal dulu kan sudah ada Telkom juga sudah ada meskipun yang bunyinya berisik banget kan. Kalau akses internet yang gitu kan yang berisik banget. Tapi kita nggak menggunakan itu gitu. Kita tetap menggunakannya yang nggak online tapi bener-bener ngajak temen ke rumah. Misalnya ya jadi kayak gue gitu ke rumahnya lo Faisal, ketok-ketok ke rumah gitu rame-rame nongkrong bareng sampai malam maghrib baru pulang gitu kan. Kalau nggak nginep gitu kan. Itu kita tetap lakukan kan sebenarnya. Ini itu menarik tadi, juga ya. Gimana kita bisa ingat fenomena warung internet ya, rental internet ya. Isinya semua main Winning Eleven kan. Ramai banget itu. Dan di era awal game online mulai bergelora di Indonesia itu semua pada mainnya di warnet. Zamannya Counter Strike. Counter Strike, ya kan? Yes, benar. Jadi memang kita seneng aja gitu kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya bagi bangsa ini. Mungkin waktu di Prancis nggak ada warnet ya? Ada, tapi nggak. Ada. Nggak ada. Tunggu, aku ingat. Ya pun ada pun langka kayaknya ya. Dan memang sistemnya adalah ya bilik-bilik yang sangat tinggi yang semuanya hening gitu. Nggak ada yang tiba-tiba simboknya masuk bawa Indomie ini. Gue ngalamin itu sih. Gue karena dulu kan memang gamers kan. Jadi kalau ke warnet itu memang gue spesifikasinya Counter Strike. Kita berlima latihan tuh. Jadi meskipun kita punya komputer di rumah, bisa online karena ada internet kan sebenarnya di rumah. Tapi kita nggak mau. Pasti kita ke warnet yang langganan kita buat latihan tuh. Karena kan kita kan ada ikut turnamen kan. Jadi ikut tuh berlima tuh kita selalu main tuh
sampai malam. Nah, beda lagi misalnya beberapa temen yang misalnya mainnya itu RPG. Kalau zaman dulu kan ada zaman RPG kayak Nexia, Ragnarok. Zaman dulu yang awal itu. Awal-awal. Yes, awal-awal itu. Mereka meskipun sendiri, karena itu juga menghasilkan, Faisal. Ku ingat temanku itu dia jual profilnya itu bisa beli motor ninja saat itu. Cuman waktu itu mereka tetap mainnya tuh nggak di rumah. Meskipun gue tahu dia cukup berada lah ya, masyarakat cukup berada gitu, tapi dia tetap aja mainnya di warnet, main yang individual Ragnarok gitu, tetap di warnet yang tadi yang Faisal juga ngomong, Domi datang teh botol, bisa ngerokok, sampai 24 jam ada yang VIP yang pakai sofa gitu kan, tapi tetap kita nongkrongnya ngobrol sama sebelahan juga gitu. Itu berarti memang sudah kultur yang sudah dari zaman dulu ya, yang nggak hilang gitu ya. Ya kalau diingat ya di masa kecilku dulu kan di tahun 80-an setiap sore kayaknya semua orang itu keluar dari rumahnya. Entah ada yang main badminton, ada yang nyiram jalanan. Iya betul. Pokoknya semua di luar gitu. Dan kita dulu ada konsep padangan ya. Padangan mana? Kita makan pakai lauk bawa dari rumah. Makan barengan sama tetangga-tetangga ya nggak sih? Sama teman-teman kita tetangga-tetangga dulu. Padangan, jadi tiap sore itu pulang sekolah sore kita makan di depan. Betul. Barengan sama teman-teman gitu. Barengan tetangga-tetangga gitu. Jadi emang ya konsep itu itulah kita. Bahkan ketika itu fenomena kita nggak pernah. Kalau setiap sore di ibu kota terutama ya kita nggak ngelihat orang keluar rumah berinteraksi satu sama lain, itu yang menurutku janggal gitu. Mana harusnya kita tidak menormalisasi hal-hal seperti itu gitu. Sekarang malah banyak yang nggak kenal ya. Banyak sama tetangga aja kalau klaster udah nggak kenal. Ya mungkin Cokro dulu masih ingat bagaimana anak muda itu dibedakan, dibagi berdasarkan tempat tinggal atau tempat nongkrongannya. Lo anak mana gitu. Bisa pengkolan sih. Anak pengkolan sih. Anak kolong gitu ya. Kalau aku dulu kan ayahku kebetulan angkatan laut gitu. Anak kolong berarti anak kolong dibagi lagi itu terus jalan mana, jalan Wibawa ini atau jalan ini atau tempatnya Denjaka gitu. Itu karena kita punya awareness tentang daerah di mana kita tinggal gitu. Yang anak sekarang kalau ditanya ini belok kanan itu apa tuh nama jalannya tuh? Bingung sendiri gitu kan. Tidak punya awareness geografis lagi, geolokasi tentang di mana dia. Iya. Jadi ini memang berarti ada degradasi penurunan juga ya sebenarnya. Ya sebetulnya ya lagi-lagi menurutku ini dampak internet. Karena dulu kita butuh ada awareness karena kita tidak dependable ke internet. Sekarang kan apapun nanti kan browsing aja ya. Meskipun banyak yang hoax ya. Jadi kita jadi minimal menggunakan daya ingat dan daya nalar kita. Karena aku pun juga sekarang tuh merasa mengalami penurunan daya ingat tuh. Aku sendiri. Semakin cepat. Karena terlalu dependable ke internet. Jadi kan nanti itu. Jadi sekarang misalnya siasatku adalah aku mencatat gitu. Semua. Jadi kalau apa-apa aku buka catatan, aku buka browsing gitu. Ingat gak sih dulu zaman kita dulu waktu kecil, awal-awal handphone ada, gede banget gitu, yang Motorola segala macam. Kita kan juga ngalamin yang namanya dulu ada Motorola yang pager. Dulu kan kita juga ngalamin kan. Tapi waktu ke handphone pun itu ingat nggak kalau kita tuh dulu bisa hafalin nomor handphone teman-teman kita. Benar. Itu bukti bahwa sebetulnya daya ingat kita sehebat itu. Iya nggak sih? Nomor handphone dan nomor rumah. Karena dulu kan kebanyakan teman-teman kita juga banyak yang nggak punya handphone kan. Terbatas lah dulu handphone terbatas banget. Jadi nomor rumah pun pasti semua ingat. Sampai sekarang nomor rumah gue yang dulu aja gue masih ingat loh. Yang dulu. Tapi sekarang misalnya banyak kakak gue aja nomornya aja kadang gue nggak hafal tuh. Nomor sendiri aja. Kadang temen gue aja kalau nomor lu berapa? Tunggu ya gue lihat dulu gitu. Itu kenapa ya? Apakah itu karena yang tadi dibilang internet itu jadi kita dependable itu. Kayak misalnya kalau di kampus aku ngajar mahasiswa kan juga slide gak ada yang nyatet, jadi semua fotoin slideku gitu kan. Jadi aku selalu ngasih tahu bahwa itu nggak baik loh. Nggak baik itu dalam arti kamu tuh nggak berproses. Kalau kamu mencatat itu kayak ada proses mendengar dan melihat terus lalu diterjemahkan, ini yang aku tulis nih sebagai ringkasan gitu. Itu kan kalau kita browsing gitu, itu kita benar-benar ya udah kita mengandalkan ini, kita nggak memproses. Wow.
Berarti kita harus benar-benar, berarti ya boleh dibilang generasi kita sangat bahaya banget ya Faisal. Ya kebergantungan itu yang menjadi bahaya gitu. Jadi harus punya literasi itu tentang sejauh mana kita sebetulnya bisa mengoptimalkan lah penggunaan teknologi ini. Gue lebih sebenarnya gue waktu itu kan gue sempat datang waktu Faisal jadi narasumber. Ada satu slide mungkin nanti bisa ditayangkan juga ya di podcast kita, satu slide yang menurutku menarik. Itu ada dari tahun-tahun, ada statistiknya. Dan di situ bangsa Indonesia generasi mudanya kan nggak punya figur, nggak punya icon, nggak punya ini di tahun 30-an. 2030-an. Itu bener gak sih? Karena itu sangat mengkhawatirkan gue sih sebenarnya. Ya itu kan berarti kan anak-anak kita nanti. Maksudnya di generasi itu ya yang kelahiran setelah reformasi aja itu boleh dibilang udah jadi om sama tante. Udah pada nikah kan. Tahun itu. Tahun 2030 tuh yang kelahiran tahun 2000 aja itu sudah 30 tahun. Kebanyakan sudah jadi ibu dan jadi ayah. Itu bener gak sih? Maksudnya buat gue sangat menakutkan sih kalau itu terjadi. Sama aku juga takut. Jadi ya yang menarik tentang Indonesia itu kita kepulauan, itu negara maritim dengan background kebudayaan yang ratusan, bahasa ratusan, etnisnya ratusan gitu. Jadi kemampuan kita untuk menjadi satu bangsa itu karena adanya sense belonging, keinginan bersama yang kuat. Dan adanya satu imajinasi bahwa kita itu satu bangsa. Beda mungkin kayak bangsa-bangsa lain yang hidup di satu benua aja. Terus mukanya mirip semua gitu. Bahasanya paling ragamnya cuma ada 8 dialek atau di kita itu imajinasi itu penting gitu. Imajinasi itu penting. Lalu memori bersama itu penting. Jadi masuk ke era 2030 ini kita memori tentang generasi pertama tadi yang kita udah cerita, generasi kedua itu mungkin udah fading ya. Kalau memang kita tidak reimajinasikan, kita coba ingat-ingat lagi gitu. Jadi itu yang sebetulnya PR terbesar gitu. Adalah membangkitkan keimajinasi kebersamaan kita sebagai bangsa itu. Bisa jadi mungkin tidak serupa dengan dulu, tapi kita harus pertahankan memori kolektif ini tetap ada gitu. Dan harus bisa merunut ke belakang juga gitu agar kita bisa kuat. Aku tetap yakin ya keberhasilan sebuah bangsa nanti masuk tahun 2030, 2045 gitu kan. 100 tahun Indonesia merdeka ya. Iya, adalah bangsa yang punya jati diri kuat. Kita lihat sepanjang Covid nih, bangsa yang digadang-gadang sebagai kiblat internasional gitu Amerika. Ada Donald Trump gitu kan. Terus Amerika Great Again, terus tiba-tiba ada Black Lives Matter, abis itu ada Asian Hate gitu kan. Jadi permasalahan abad 21 adalah itu tadi kohesivitas bangsa, bukan teknologi, bukan industri. Nah, itu udah cepatlah itu selesaikan lah. Tapi kalau itu sebenarnya terkait dengan ideologi juga nggak sih? Karena kan kalau kita lihat misalnya di Amerika, memang founding fathers-nya mereka yaitu white people, satu agama, dan ya pasti ada rasisme. Karena memang pendirian negaranya itu tidak bersama-sama. Kalau kita kan berbeda kan ya sih Faisal, karena kan kita semua dari golongan nasionalis, golongan agama, sukunya juga mau you name it, dari Sumatera sampai Papua ada semua gitu. Betul. Iya kan? Nah itu sebenarnya yang memperkuat Indonesia nggak sih sebenarnya? Sebetulnya udah ya kalau dibilang sudah berpikir sangat jauh ke depan gitu. Kita sudah punya platform yang sangat advance untuk menghadapi abad 21. Iya betul dari itu ya sebenarnya ya. Ketika sekarang mungkin setelah pecah perang Timur Tengah ya, Arab Spring, lalu ada banyak imigran, lalu ada isu tentang bagaimana Eropa itu menerima bangsa asing. Nah kita udah punya platform gitu kan. Itu kan baru platform yang mulai jadi bahan kajian di Eropa baru beberapa tahun terakhir aja gitu. Jadi sudah itu kekuatan yang harus kita highlight gitu loh, dengan tinta yang sangat terang bahwa ini kekuatan kita gitu.
Jadi kadang kita nggak tahu gitu kekuatan kita apa sih. Jadi menurutku bagi generasi muda ini kekuatan kita, ini yang akan membuat kita solid. Kita merasa seperti kata Bung Karno, pemuda itu satu gitu. Iya, betul. Sehingga kita bisa berjalan dengan jalan yang sangat kompak.